Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1569. Leluhur pantas mati, bergabunglah dengan Pantheon. Ye Guan terdiam. Dia tidak memikirkannya dengan cara ini, karena awalnya dia memilih tanah asing. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu bukan hal yang mustahil. Pantheon sudah pasti adalah penguasa super saat ini. Akan menjadi suatu tindakan yang bijaksana jika menjadikan mereka musuh sekarang. Memikirkan hal ini, Ye Guan menatap ke arah Nan Xiao. Apakah itu mungkin? Melihat Ye Guan tertarik, Nan Xiao buru-buru berkata, itu benar-benar bisa dilakukan. Dengan rekomendasiku, tidak akan ada masalah sama sekali. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, baiklah. Nan Xiao langsung kegirangan. Memiliki orang yang menemaninya merupakan berkat yang besar baginya. Ye Guan tersenyum dan berkata, tapi aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Nan Xiao berkata, tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah jimat muncul di hadapan Ye Guan. Tuan Ye, jika urusanmu sudah selesai, remukan jimat ini, aku akan datang menjemputmu. Ye Guan mengangguk. Oke. Nan Xiao berkata, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia menghilang di tempat. Ye Guan menoleh untuk melihat Dewa Iblis di sampingnya. Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Harus dikatakan bahwa semua yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang seperti mimpi baginya. Orang-orang kuat seperti Raja Yan, semuanya terbunuh seketika. Tewas seketika, siapa yang akan percaya jika aku menceritakannya pada mereka? Dia sendiri tidak menyangka kalau dia akan bertahan sampai akhir. Entah para dewa yang terperangkap di sini sebelumnya, atau para dewa yang dibawa oleh Raja Yan, mereka semua sudah mati. Ye Guan menatap Dewa Iblis dan berkata sambil tersenyum, Senior, apa rencanamu selanjutnya? Dewa Iblis berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin kembali ke perbatasan antara dunia nyata dan dunia maya terlebih dahulu. Ye Guan mengangguk. Oke, Dewa Iblis berkata, sahabat Ye, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Hanya Ye Guan, sekelompok prajurit bangsa dewa kuno, dan Sang Mei yang tersisa di lapangan. Ye Guan berbalik dan menatap para prajurit bangsa dewa kuno. Apa rencana kalian? Orang tua berjubah putih itu terdiam sejenak, lalu berkata, kami ingin tinggal di sini. Ye Guan Dao, tempat ini sudah. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, kami tahu, tapi ini rumah kami, jadi kami ingin tinggal di sini. Ye Guan memikirkannya sejenak, lalu mengangguk, aku menghormati keputusanmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah putih itu. Jika kamu membutuhkannya di masa mendatang, remukan saja jimat ini. Orang tua berjubah putih itu tidak menolak dan mengambil jimat itu. Terima kasih. Ye Guan tersenyum dan berkata, Senior, selamat tinggal. Selagi dia berbicara, dia dan Sang Mei menghilang di kejauhan. Setelah Ye Guan pergi, lelaki tua berjubah putih itu melihat sekeliling dan melihat reruntuhan kota kuno. Ekspresi kompleks terpancar di matanya. Kerajaan dewa kuno, mulai sekarang ia akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Ye Guan membawa Sang Mei kembali ke alam surgawi, tetapi dia tidak lupa bahwa masalah di sini belum terselesaikan. Saat ini,
Tianyu masih berhadapan dengan para penguasa kekaisaran. Kedua belah pihak menunggu perselisihan antara Ye Guan dan pemilik Dao Pen berakhir. Nenek moyang klan Zhou berdiri di langit dengan mata sedikit tertutup. Ye Guan dan pemilik Dao Pen telah menghilang selama beberapa waktu. Selama waktu ini, mereka juga mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Keduanya tampaknya telah menghilang. Meskipun demikian, ia tetap percaya kepada pemilik Penada Dao. Ia tidak menyangka seorang tua licik seperti pemilik Penada Dao akan kalah dari seorang pemuda. Kelompok orang kuat dari alam semesta dan kekaisaran di sampingnya sedikit gugup, karena mereka tahu betul apa artinya jika pemilik Dao Pen kalah. Mereka semua bertaruh pada nasib klan dan negara mereka. Di kejauhan, para leluhur keluarga Tian dan sekelompok anggota keluarga Tian yang kuat juga merasa gugup saat ini. Mereka juga mengerti apa artinya bagi keluarga Tian jika Ye Guan kalah. Tidak ada pihak yang mampu untuk kalah. Namun, saat ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu dalam diam. Leluhur klan Zhou tiba-tiba tertawa dan berkata, "Leluhur klan Tian, apakah kamu masih berpegang pada ilusi?" Patriark keluarga Tian melirik patriark keluarga Zhou dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu begitu yakin bahwa Tuan Muda Ye akan kalah?" Leluhur klan Zhou berkata, "Saya percaya pada intuisi saya selalu akurat." Patriark keluarga Tian tertawa, "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Leluhur klan Zhou mencibir dan hendak berbicara. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Lihat." Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat seberkas cahaya pedang menerobos udara di ujung cakrawala. Semua orang tercengang saat melihat cahaya pedang, dan segera semua orang kuat di pihak keluarga Tian menjadi gembira. Karena yang kembali adalah Ye Guan. Ketika mereka melihat Ye Guan, leluhur klan Zhou dan sekelompok orang kuat klan Zhou langsung pucat pasi. Sudah berakhir, para pria kuat dari kekaisaran dan klan Zhou tampak pucat pasi. Setelah Ye Guan muncul di tempat kejadian, dia menoleh untuk melihat orang-orang kuat dari klan Zhou dan kekaisaran. Leluhur klan Zhou menatap Ye Guan. "Ye Guan, aku tidak pernah menyangka kau bisa kembali hidup-hidup, pemilik Dao Pen." Ye Guan melambaikan tangannya. "Aku tidak tertarik bicara omong kosong denganmu. Ada dua pilihan, menyerah atau mati." Leluhur klan Zhou tertawa terbahak-bahak. "Menyerah, Ye Guan? Kau terlalu meremehkan klan Zhou kami lebih baik mati berdiri daripada." Diam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ladang. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga Zhou. Semua orang tercengang. Kepala klan Zhou keluar dengan sekelompok prajurit klan Zhou. Kepala suku Zhou memimpin semua orang untuk memberi hormat pada Ye Guan. "Tuan Ye, suku Zhou kami bersedia menyerah." "Lancang," leluhur klan Zhou sangat marah. "Dasar anak jahat, beraninya kau tidak menuruti perintahku. Kau..." Kepala suku Zhou berkata dengan dingin, "Jika leluhur itu sungguh-sungguh peduli dengan suku Zhou kita, maka kita sebagai anggota suku Zhou harus menghormatinya. Namun, jika leluhur itu tidak peduli dengan hidup dan mati anggota suku kita, maka leluhur seperti itu lebih baik tidak memilikinya." "Tidak perlu, sehat," leluhur klan Zhou tertawa marah. "Bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa keturunan klan Zhouku akan memiliki putra sepertimu. Kau..." Kepala klan Zhou tiba-tiba mengeluarkan silsilah keluarga yang tebal. Di tengah ekspresi bingung di wajah semua orang, dia mengeluarkan pena dan menuliskan nama yang menempati urutan pertama dalam silsilah keluarga. Kemudian, dia menatap leluhur klan Zhou dan berkata, "Mulai saat ini,
kamu bukan lagi anggota klan Zhou kami. Tindakanmu tidak lagi mewakili klan Zhou kami dan tidak ada hubungannya dengan klan Zhou kami. Diusir dari silsilah keluarga, semua orang di lapangan tercengang oleh operasi ini. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemimpin klan dikeluarkan dari pohon klan. Ini bukan lagi sekedar pembalikan tiangang, ini melawan nenek moyang kita. Anggota klan Zhou juga tercengang, namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Bagus, bagus sekali. Kamu benar-benar menjanjikan, kamu. Pemimpin klan Zhou menatap leluhur klan Zhou. Matanya penuh dengan tekad. Silakan kembali ke barat. Jangan sampai kamu membawa masalah pada klan Zhou kami. Setelah itu, dia dan sekelompok orang kuat dari alam semesta menyerang bersama-sama. Bunuh leluhurnya. Melihat para orang kuat dari klan Zhou beraksi, bukan hanya orang kuat dari keluarga Tian, tetapi bahkan orang kuat di kekaisaran pun tercengang pada saat ini. Apa operasi ini? Namun tak lama kemudian, mereka pun mengerti. Dalam pertempuran ini, kekaisaran dan klan Zeus sebenarnya kalah. Jika Ye Guan tidak mengizinkan penyerahan diri, maka mereka tentu akan bertarung sampai mati. Tetapi masalahnya adalah Ye Guan mengizinkan penyerahan diri. Karena penyerahan diri diperbolehkan, mengapa seluruh klan Zhou harus dihancurkan hanya karena pilihan pribadi leluhur? Anda harus tahu bahwa sebagai kekuatan besar, klan Zhou memiliki jutaan anggota, termasuk berbagai cabangnya. Lagi pula, ada banyak kekuatan yang bergantung pada mereka. Jika Ye Guan benar-benar ingin membantai klan, ratusan juta nyawa akan mati. Jadi kesimpulannya, leluhur itu pantas mati. Ketika leluhur klan Zhou melihat keturunannya mengepungnya, dia sangat marah hingga hampir mati di tempat. Dia mendirikan klan Zhou dengan tangannya sendiri. Tetapi sekarang, keturunannya tidak mengakuinya. Ini sungguh memalukan. Tentu saja dia tidak terhina terlalu lama. Tak lama kemudian, di bawah pengepungan gila-gilaan dari orang-orang kuat klan Zhou, jiwanya mulai menghilang. Dia sudah kelelahan selama pertempuran dengan leluhur keluarga Tian. Dan karena dia dalam wujud jiwa, dia sekarang dipukuli oleh orang-orangnya sendiri. Jadi dia tidak bisa bertahan lama. Jadi, di bawah tatapan semua orang, leluhur klan Zhou menghilang sepenuhnya. Pemimpin klan Zhou memimpin sekelompok pemimpin klan Zhou dan berjalan ke Ye Guan. Dia memimpin semua orang untuk berlutut dan berkata, "Tuan Ye, klan Zhou kami bersedia menyerah." Ye Guan menatap pemimpin klan Zhou di depannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Ya." Pemimpin klan Zhou membungkuk hormat. Ye Guan memandangi orang-orang kuat yang tersisa di kekaisaran. Orang-orang kuat di kekaisaran itu tidak memiliki pemimpin saat itu. Menghadapi Ye Guan yang telah kembali, mereka tidak berpikir untuk melawan dan langsung menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Dan dengan menyerahnya kekaisaran ini, bagi Ye Guan, wilayah kekaisaran juga akan berada di bawah kendalinya. Dan seberapa besarkah seluruh wilayah kekaisaran? Ye Guan perlahan menutup matanya. Ia tidak lupa bahwa kekuatan iman yang dimilikinya saat ini hanyalah kekuatan iman dari keluarga surgawi. Dia belum membuka kekuatan keyakinan dari alam semesta Guangxuan. Jika dia dilepaskan, kekuatannya saat ini pasti jauh melampaui kekuatan rata-rata seorang pembangkit tenaga alam dewa. Selain itu, ada Sui Gujin. Dia tidak tahu bagaimana akademi di sana berkembang sekarang, tetapi dia percaya pada Sui Gujin. Dengan kata lain, jika semua kekuatan keyakinan ditambahkan bersama, kekuatannya saat ini pasti lebih kuat daripada para dewa sebelumnya seperti Hao Shen, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Ye Guan menarik kembali pikirannya.
berbalik dan menatap orang-orang kuat dari keluarga Tian. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sinar cahaya menyebar di depan orang-orang kuat dari keluarga Tian. Pemimpin Tian Lian dan Tetua Agung Tian Yan tercengang. Ye Guan menatap mereka berdua dan tersenyum. Keduanya adalah artefak kekaisaran, benda-benda suci super yang jauh melampaui peradaban ini. Adapun orang-orang suku di belakangmu, mereka semua mendapat artefak abadi. Pada saat itu, seluruh keluarga kerajaan gempar. Leluhur keluarga Tian juga menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dia tahu bahwa keluarga Tian telah membuat taruhan yang tepat. Pada saat ini, keluarga surgawi akan bangkit sepenuhnya. Klon Gu Pan kembali ke tempat tubuh aslinya disegel. Wajahnya penuh percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, akan mudah untuk melepas segel itu. Selama klonnya menyatu dengan tubuh aslinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat memikirkannya, Gu Pan tidak dapat menahan tawa. Era tak terkalahkan akan segera tiba. Bab 1570. Ditinggalkan semua orang, Gu Pan berjalan di depan tubuh aslinya, dan mereka berdua saling berhadapan. Isi aslinya berbunyi, "Mari kita gabungkan." Gu Pan tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, biarkan aku membuka segelnya." Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan suatu kekuatan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tidak mau, tubuh utama terkejut, tetapi sudah terlambat. Celepuk, sebelum Gu Pan bisa bereaksi, sebuah kekuatan misterius langsung menjatuhkannya hingga berlutut di tanah. Gu Pan tercengang. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya erat-erat, siap untuk melawan. Namun, kekuatannya lenyap tanpa jejak begitu muncul. Gu Pan benar-benar tertegun. Dia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana segel biarawan itu menjadi begitu kuat? Tubuh aslinya berkata dengan marah, "Berhentilah bersikap begitu ganas, dan gabungkan ingatan dengan cepat." Dia memiliki ingatan tentang klonnya, tetapi klon tersebut tidak memiliki ingatan tentang dirinya yang asli. Gu Pan mengangguk kosong, dan ketika ingatannya menyatu, Gu Pan akhirnya mengerti segalanya. Tubuh utamanya berkata, "Cari saudara Ye. Saudara Ye." Klon itu ragu sejenak, lalu berkata, "Ketika aku datang ke sini, aku bilang aku tidak menginginkan bantuannya. Sekarang aku akan mencarinya lagi. Ini agak memalukan." Tubuh utama berkata dengan marah, "Sudah saatnya dan kamu masih tidak punya rasa malu. Tidak ada yang bisa menghancurkan segel ini kecuali saudara Ye. Pergilah cari dia." Gu Pan masih agak enggan. "Beri aku 100 tahun, aku pasti bisa memecahkannya." Ontologi. Awalnya aku ingin mengumpat beberapa kata, tetapi kemudian aku berpikir, bukankah ini sama saja dengan mengumpat diriku sendiri? Dia menahan amarah di dalam hatinya, lalu berkata, "Segel ini dipasang oleh bibi saudara Ye. Tanpa dia, tidak ada yang bisa melakukannya. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah." Akhirnya, setelah bujukan sungguh-sungguh dari pihak utama, Gu Pan berangkat untuk mencari Ye Guan. Alam langit, pada saat ini di alam surga, semua orang kuat dari keluarga surgawi merasa sangat gembira. Keluarga Tian memperoleh lebih dari 100 artefak abadi secara total. Lebih dari 100 artefak ajaib. Kekuatan seluruh klan mereka telah meningkat entah ke level berapa. Selain itu, Tian Lian dan Tianyan juga memperoleh senjata kekaisaran. Objek suci semacam ini benar-benar berada di luar jangkauan peradaban mereka. Di taman belakang, Ye Guan dan Tian Lian berjalan berdampingan. Tian Lian mengenakan gaun panjang berwarna tinta muda, dengan sosok yang anggun, berwibawa dan tenang.
Apakah kamu akan pergi? Tian Lian tiba-tiba berbicara. Ye Guan mengangguk. Ya, Tian Lian menoleh ke arah Ye Guan. Kamu adalah kepala keluarga Tian. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan tanda leluhur keluarga Tian melayang di depan Tian Lian. Sejak saat ini, kamu adalah leluhur keluarga Tian. Tian Lian tetap diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Tian Lian, saya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan keluarga Tian kepada saya sebelumnya. Jika keluarga Tian membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Tian Lian tiba-tiba bertanya, saya dengar dari Yulian bahwa kamu ingin membuka perguruan tinggi. Ye Guan mengangguk. Ya, Tian Lian menatapnya, mengapa tidak membuka akademi di Tianyu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tian Lian bingung, mengapa? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Tian Lian, akademi yang aku buka adalah untuk menegakkan ketertiban. Membuka akademi di alam surgawi pada akhirnya akan menyebabkan konflik dengan alam surgawi, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Tian Lian terdiam. Ye Guan melanjutkan, tentu saja, aku berharap suatu hari nanti, semua orang di keluarga Tian akan dengan sukarela bergabung dengan Akademi Guangxuan. Tian Lian menatap Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, aku serius. Dia tahu bahwa selama Akademi Guangxuan cukup kuat dan sistemnya cukup baik, kekuatan luar akan menemukan cara untuk bergabung. Jika berhadapan dengan musuh, siapa yang menaati aku akan makmur, dan siapa yang menentang aku akan binasa. Ketika berhadapan dengan teman, dia tentu tidak bisa menggunakan kekerasan. Jika Tianyu benar-benar tidak ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan di masa depan, tidak apa-apa. Dia menghormati pilihan keluarga Tian. Tian Lian menatap Ye Guan. Apakah kita akan bertemu lagi? Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja, Nona Tian Lian, sampai jumpa nanti. Setelah berkata demikian, dia tidak berhenti, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Tian Lian menatap ujung galaksi untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Tianyan datang. Tianyan berkata dengan lembut, gadis, dia. Tian Lian menggelengkan kepalanya. Dia menaruh perhatiannya pada alam semesta, dan tidak mungkin keluarga Tianku dapat mempertahankannya. Tianyan mengangguk. Benar? Tian Lian bertanya, Tetua Agung, apa pendapatmu tentang Akademi Guangxuan ini? Tian Yan berpikir sejenak, lalu berkata, dapat dilihat bahwa tidak lama lagi, Akademi Guangxuan akan menjadi kekuatan terkuat di alam semesta ini. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk memilih bergabung, tetapi para anggota suku pasti akan menolak. Tian Lian mengangguk. Bergabung sekarang berarti kita harus mematuhi peraturan Akademi Guangxuan, yang akan membuat banyak anggota suku merasa jijik. Alasan mengapa dia menolakku adalah karena dia tidak ingin melihat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di antara kita. Tianyan menatap Tian Lian. Kamu sekarang adalah pemimpin klan, kamu buat keputusanmu sendiri. Tian Lian menyipitkan matanya sedikit. Bergabung dengan akademi secara aktif dan bergabung secara pasif di masa mendatang sama sekali berbeda. Jika kita bergabung secara aktif sekarang, kita dapat mengambil banyak keuntungan dan memperoleh suara tertentu di akademi. Namun, jika kita harus bergabung di masa mendatang, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Anggota klan tidak dapat melihat ini. Tetapi sebagai pemimpin keluarga Tian, kita tidak dapat tidak melihatnya. Meskipun akan ada sedikit rasa sakit, itu lebih baik daripada menyesalinya di masa mendatang. Mata Tian Yan berkilat kagum. Jangan khawatir,
siapapun yang berani menentangmu, akulah orang pertama yang tidak akan melepaskannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, haruskah kamu menggunakan identitas Tuan Ye untuk memberitahu anggota klan tentang kamu dan dia? Aku tidak punya niat lain, hanya saja ini akan membuatmu bisa memerintah keluarga Tian dengan lebih baik dan membuat pasukan lain waspada. Tian Lian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tianyan tampak ingin berbicara namun mengurungkan niatnya. Tian Lian berkata, aku tidak bisa membiarkan dia memandang rendah keluarga Tianku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tian Yan terdiam sejenak, lalu mendesah pelan. Kekaisaran, kota Yongrong. Dengan pecahnya perang antara kekaisaran dan keluarga surgawi, seluruh kekaisaran kini dalam keadaan siaga tinggi. Keluarga Qin sekarang mengalami masa yang sangat sulit di kota Yongrong, karena hubungan antara mereka dan Ye Guan dibocorkan oleh seseorang, dan sekarang keluarga Qin telah menjadi sasaran kritik publik di kota Yongrong. Akademi Guangxuan, yang dikelola dengan penuh semangat oleh keluarga Qin, harus dihentikan. Tidak hanya itu, industri di sekitar keluarga Qin telah secara terang-terangan direbut oleh berbagai kekuatan besar. Di antara mereka, yang paling banyak menyita adalah keluarga Jun, karena keluarga Jun merupakan kekuatan terbesar di kota Yongrong. Di dalam aula keluarga Qin, Qin Yun duduk di kursi. Pada saat ini, dia tampak telah menua ratusan tahun, dan rambutnya telah berubah seputih salju. Awalnya dia mengira perang antara kekaisaran dan keluarga surgawi akan segera berakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa perang itu belum berakhir. Dia memilih untuk bertaruh habis-habisan di awal, jadi dia tidak punya jalan keluar nanti. Sekarang, semua industri yang dikendalikan oleh keluarga Qin telah dibagi oleh kekuatan utama di kota Yongrong, yang dipimpin oleh keluarga Jun. Orang-orang dari keluarga Qin juga pergi dan bubar. Keluarga sebesar itu bubar dalam waktu yang sangat singkat. Dan dia, Qin Yun, juga menjadi pendosa keluarga Qin. Pada saat ini, seorang wanita berjalan memasuki aula. Orang yang datang adalah Qin Sue. Qin Sue berjalan di depan Qin Yun, menundukkan kepalanya sedikit, dan berbisik, "Kakek." Qin Yun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Sue. Lalu berkata lembut, "Apakah kamu juga akan pergi?" Qin Sue mengangguk. Keluarga Qin saat ini bukan hanya cangkang kosong, tetapi juga tempat yang sangat berbahaya, karena selama kekaisaran menang, semua orang yang terkait dengan keluarga Qin bisa mati. Kekaisaran tidak akan pernah mengizinkan pengkhianat. Kita harus memisahkan diri dari keluarga Qin sekarang. Qin Yun tidak terkejut sama sekali. Dia adalah seorang pengusaha dan tahu apa itu realitas. Begitulah dunia berjalan. Dalam menghadapi kepentingan, persahabatan, dan ikatan kekeluargaan semuanya rapuh. Tentu saja, melihat penerus yang telah dia latih secara pribadi juga memilih pergi, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Qin Sue menatap Qin Yun tua di depannya, merasa sedikit enggan, "Kakek." Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Ayo, aku mengaku kalah. Kakek kalah di ronde ini." Kakek mengaku. Qin Sue tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakek, jika kita mundur tepat waktu, keluarga Qin tidak akan berada dalam situasi ini. Dan sekarang." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala dan mendesah, "Kakek, jaga diri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pertama kali, dia memilih berjudi dengan Qin Yun, tetapi dia kalah. Dan kali ini, dia tentu tidak akan membuat kesalahan lagi. Jika kita meninggalkan keluarga Qin sekarang, masih ada secercah harapan. Jika tidak, saat perang berakhir,
maka keluarga Qin akan hancur. Dia tidak ingin menjadi korban, karena dia baru saja mengetahui melalui gosip belum lama ini bahwa kekaisaran tidak hanya mendapat bantuan dari klan Zhou dan klan Taigu, tetapi klan Wu, yang awalnya membantu klan Tian, juga telah memilih untuk membantu kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa kehancuran keluarga surgawi hanya masalah waktu. Dengan kepergian Qin Sui, hanya Qin Yun yang tersisa di seluruh istana Qin. Qin Yun perlahan berdiri dan datang ke kuil leluhur keluarga Qin. Sambil menatap tablet roh itu, dia terdiam sejenak, lalu perlahan berlutut. Aku, keturunan Qin Yun yang tidak layak, malu dengan leluhurku. Qin Yun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Qin Yun. Orang yang datang adalah Jun Qin, putra tertua keluarga Jun. Sekarang dia bersemangat sekali. Jun Qin berjalan ke kuil leluhur. Dia menatap Qin Yun yang sudah tua dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah menyangka kau ingin bertaruh pada Ye Guan." Qin Yun memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Semua aset keluarga Qin-ku telah dialihkan ke keluarga Junmu. Apalagi yang kau inginkan? Jun Qin menoleh dan melihat sekeliling. Lalu tersenyum dan berkata, "Aku baru saja menerima selir. Tetapi dia tidak punya tempat tinggal. Rumah leluhur keluarga Qin ini bagus dan tepat untuk." Qin Yun menatap Jun Qin. "Sepertinya kamu ingin memotong rumput dan memusnahkannya sepenuhnya." Jun Qin tertawa, "Anda menebaknya dengan benar. Tentu saja, saya tidak bermaksud seperti itu pada awalnya. Namun, ayah saya berkata bahwa karena kita telah membuat musuh, kita harus memotong akarnya untuk menghindari penyesalan di masa depan. Jadi, saya datang ke sini hari ini untuk mengirim Tuan Qin ke barat." Qin Yun berdiri dan duduk di samping, perlahan-lahan menutup matanya. "Apakah kamu yakin Tuan Ye akan kalah?" "Haha," Jun Qin tertawa. "Aku tahu kau masih berharap. Biar ku beritahu. Aku mendapat berita belum lama ini bahwa leluhur kekaisaran telah muncul. Coba ku tanya, sekuat apapun Ye Guan, bisakah dia lebih kuat dari leluhur kekaisaran? Jika tebakanku benar, dia seharusnya bereinkarnasi sekarang." Haha. Qin Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Kepergian seluruh anggota keluarga Qin telah membuatnya merasa putus asa. Dibebaskan sekarang bukanlah hal buruk baginya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan tubuh serta jiwanya mulai terbakar. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat keluar aula, dan ketika dia melihat seorang pendekar pedang muda, dia membeku di tempatnya. Pendekar muda itu tak lain adalah Ye Guan. Bersambung.